Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatus Yuciningrum, nomor induk mahasiswa 191010111267. Di sini saya ingin memaparkan salah satu aspek sosial pengamatan singkat saya mengenai meluapnya air sungai yang berada di Desa Candisari yang merupakan desa tempat tinggal saya saat ini. Penyebab dari itu karena intensitas curah hujan saat ini yang sedang tinggi. Kemudian terjadi penebangan liar, sehingga area resapan air di sungai berkurang. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah di area sungai, sehingga dapat menyumbat jalannya air. Tanggapan saya dari ini, seharusnya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, karena di desa setempat sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Kemudian dihimbau penebangan liar itu tidak menebang pohon sembarangan, apalagi di dekat sungai, karena itu dapat membuat resapan air berkurang. Sedangkan sekarang intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Situasi saat ini sedang terjadi banjir dan meluap hingga ke persawahan warga. Warga pun tidak bisa menanami padi dan lain-lain. Warga pun kekurangan air bersih seperti untuk masak dan air minum sehari-hari. Beberapa orang sudah mengalami penyakit seperti malaria. Solusi dari ini yaitu untuk melakukan reboisasi kembali, terutama di area aliran sungai yang sudah terjadi penebangan liar. Kemudian membersihkan sampah yang menyumbat di area aliran sungai. Warga harus selalu mengerjakan kerja bakti untuk membersihkan sungai. Dihimbau warga untuk selalu menjaga lingkungan sekitar, terutama sungai. Sekian pemaparan pengamatan singkat saya mengenai aspek sosial di Desa Candisari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeo Hairulda, NIM 1910111178. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berbagai masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan saya, yaitu di Kabupaten Grobogan, dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan saya yaitu pernikahan dini, perceraian, korupsi, kriminalitas, hingga rendahnya pendidikan hingga pengangguran. Jika ditarik secara mendalam, apa sih apa yang menjadi penyebab masalah tersebut, yaitu adalah kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan berdampak pada bidang pendidikan hingga kesehatan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup. Penyakit dan juga penyakit sosial juga ditengarai hadir akibat kondisi kemiskinan seperti kriminalitas, prostitusi, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah mengatasi hal-hal tersebut? Yang pertama, menyelesaikan masalah pendidikan terlebih dahulu. Jika masalah pendidikan formal dan non formal sudah teratasi, maka hal-hal seperti pernikahan dini, perceraian, hingga korupsi akan teratasi. Yang kedua, pemanfaatan program-program pemerintah untuk mengembangkan desa yang mandiri harus dilaksanakan secara masif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan daya saing UMKM yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyamita Mega Kusuma Putri dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi persaingan pedagang yang mencari pelanggan dengan menyebar berita hoax. Dalam dunia perdagangan, persaingan barang dagangan ini merupakan hal yang wajar, di mana apabila pedagang yang mempunyai barang dagangan yang lengkap akan diserbu pembeli. Dan begitu pun juga sebaliknya, jika seorang pedagang yang tidak mempunyai barang dagangan yang tidak lengkap, maka akan sepi pembeli. Dan ada juga persaingan yang tidak sehat, salah satunya menyebarkan berita hoax atau fitnah, dan menimbulkan satu pihak akan mengalami dampak yang buruk, seperti bangkrut, pencemaran nama baik, dan pendapatan turun drastis. Tanggapan.
adanya perasaan yang timbul karena ada kecemburuan sosial terhadap perbedaan situasi kondisi, menjadikan ketegangan serta konflik yang belum tentu ada ujung. Situasi menimbulkan ketidaknyamanan dalam bersaing, selalu merasa harus menyingkirkan tanpa berpikir positif bagaimana harus lebih baik. Solusi: persaingan sangatlah wajar, akan tetapi jika bisa menyatukan persaingan itu menjadi kerjasama, mungkin itu lebih baik, atau berfokus pada kondisi masing-masing memperbaiki tanpa menjatuhkan orang lain. Saran: tidak ada hal yang lebih sulit selain mencoba mendalami dan mengetahui lebih dalam mengenai kompetitor yang menjadi pesaing dalam berbisnis. Mengetahui pesaing bisnis berarti mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kompetitor Anda, sedangkan kekurangan dari pesaing bisnis akan membuat Anda untuk memiliki kewaspadaan dan tidak jatuh pada kegagalan yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi, NIM 1910101123. Saya dari kelas manajemen A2 2019. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma lain antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Masalah sosial kenakalan remaja bisa terjadi karena banyak hal. Misalnya seperti kurangnya perhatian orang tua, buruknya lingkungan pergaulan, hingga asupan konten yang belum bisa ditelan mentah-mentah oleh remaja. Di sini saya membagi jenis kenakalan remaja menjadi ke dalam 3 tingkatan. Kenakalan biasa, seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan yang menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua, atau orang lain tanpa izin. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, pencurian. Kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan, kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani dengan sistem peradilan anak. Perilaku kriminal, kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Pelanggaran status, pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contohnya bolos sekolah. Ada 2 jenis kenakalan yang muncul pada remaja. Salah satunya adalah kenakalan berulang, yang mana dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku antisosial atau agresif pada masa remaja, atau bahkan sejak anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Di sini saya jelaskan penyebab daripada kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor. Di sini saya membaginya menjadi eksternal dan internal. Faktor internal yaitu krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah.
Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian faktor eksternal, keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian teman sebayanya yang kurang baik. Adapun solusi dari kenakalan remaja, menurut saya, solusi untuk hal ini adalah masyarakat harus bisa memberikan perhatian lebih kepada remaja di lingkungannya. Selain itu, orang tua juga harus berperan aktif untuk menjaga moral dari sang anak. Institusi pendidikan juga bisa memberikan dorongan untuk remaja melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak terlibat kenakalan remaja. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait kenakalan remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Aisyah. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan konflik ekonomi yang ada di sekitar lingkungan saya, dan salah satunya adalah pengangguran. Pandemi COVID-19 ini telah menginfeksi berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari ekonomi, mulai kesehatan, dan sosial juga, dan lingkungan saya pun menjadi salah satu terkena dampak dari pandemi ini, dari mulai di PHK dari perusahaan atau kantornya, dan sebagian besar tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang positif dan seharusnya dijalani. Dan menurut saya penyelesaian dari masalah ini untuk mengurangi ekonomi dari rumah tangga atau penghasilan di saat ini adalah penjualan online, entah itu makanan atau fashion yang kekinian dan lagi hype atau ngetrennya, dan itu juga bisa mengefektifkan waktu, tenaga, dan lebih ada kesibukan di sehari-hari, dan pastinya kita tidak berkumpul dengan orang banyak yang bisa mengakibatkan kita terkena virus. Dan sehingga kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga di saat ini lebih memilih berdagang online daripada di toko, karena sepi, karena pandemi, dan penghasilan dari jualan makan atau fashion yang kekinian untuk penjualan online itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktava Nora, NIM 19101011770. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat dan aspek sosial yang nantinya di dalamnya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di masyarakat beserta solusinya. Nah, permasalahan sosial yang akan saya bahas di sini ialah masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Dan kalian pasti tahu kan, kalau membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang tidak baik dan dapat berdampak jelek bagi lingkungan sekitarnya. Pertama-tama, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa sih masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih suka malas membuang sampah pada tempatnya, lebih memilih membuang sampah di selokan, di kebun, dan di sungai. Padahal hal tersebut
bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor, berbau tidak sedap, dan mengganggu masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Menurut saya, masyarakat seharusnya memiliki inisiatif untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan dan memikirkan dampak yang akan terjadi untuk lingkungan tersebut. Dan ini saya akan menjelaskan beberapa solusi atau upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Yang pertama, bisa dibuatnya pembuangan akhir. Yang kedua, memberikan tong-tong sampah di setiap rumah. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi atau praktek untuk mendaur ulang sampah tersebut. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai salah satu permasalahan yang ada di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Septiani. Di sini saya akan menceritakan permasalahan yang ada di sekitar saya. Kebetulan ini masuknya pada aspek sosial, yaitu tentang pencemaran sungai. Dulu sungai di dekat rumah saya itu jernih banget airnya. Bahkan saya sering main di situ sampai sore sama teman-teman saya. Nah, sekarang sungainya itu airnya keruh banget, banyak sampah di situ. Dan kebetulan di dekat situ juga ada pabrik tahu, di mana dia itu suka ngebuang limbahnya di sungai. Untuk penyebab pencemaran sungai itu sendiri, yang pertama, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua, tidak ada bapak-bapak yang dulu itu biasanya kalau pagi itu suka ngambilin sampah di depan rumah, yang beliau pakai bak sampah itu. Sekarang udah jarang ada bapak-bapak yang suka ngambilin sampah di depan rumah. Jadi masyarakat lebih suka buang sampahnya tuh di sungai gitu kan, daripada numpuk di depan rumah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sampah itu dibakar aja daripada dibuang ke sungai kan. Untuk akibat pencemaran sungai itu sendiri, yaitu kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang keganggu, terutama kesehatan. Kan kalau banyak sampah itu akan digunain nyamuk untuk berkembang biak, apalagi nyamuk DBD kan bahaya banget buat kesehatan. Lalu usaha untuk mengatasinya, menurut aku yang pertama program daur ulang limbah gitu. Jadi Pak Lurah atau siapa gitu ngadain program daur ulang limbah, dibikin tas atau apa ya, atau wadah lampu, wadah tisu gitu kan bisa. Yang kedua, dengan diadakan sosialisasi hidup sehat dan berdisiplin gitu. Jadi sebagai masyarakat dekat sungai, kita itu harus hidup disiplin dengan memilah sampah, mana sampah yang perlu dibakar gitu, yang bisa didaur ulang. Terus untuk kesehatan juga penting banget gitu kan. Kalau sungai tercemar kan bisa untuk nyamuk berkembang biak gitu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha mikro di Pasar Sandang Tegal Gubug. Pasar Sandang Tegal Gubug, dampak signifikan yang dirasakan yakni menurunnya omset hingga 60%. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menutup tokonya karena kesulitan mencari dana cadangan modal untuk menutupi kerugiannya. Penjual pakaian sangat turun jauh. Biasanya sebulan bisa mendapatkan omset sekitar 8 jutaan, tapi sejak COVID-19 sebulan hanya mendapatkan sekitar 2 jutaan. Mungkin di awal bulan Mei, penjual masih bisa mengantongi 5 juta per bulan. Namun semakin kesini semakin sulit. Hal ini diakibatkan karena sepinya pengunjung, dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau lockdown di beberapa kota yang notabene dari kota-kota tersebut banyak penjual dari pembeli kulakan. Pasar Sandang Tegal Gubug karena susahnya akses yang harus dilewati dan perizinan yang harus dipenuhi agar dapat memasuki Kabupaten Cirebon.
Biasanya para penjual kulakan berbondong-bondong menjajalkan dagangannya setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Begitupun para pembeli yang pemborong pakaian untuk menjual kembali di kotanya, apalagi mendekati hari Lebaran. Namun sekarang begitu sulit untuk menjajalkan dagangan karena dari pihak pembeli pun merasa kesulitan untuk memasuki pasar Tegal Gubug, apalagi yang dari luar kota, karena banyaknya penyekatan dan checkpoint di beberapa titik sehingga mempersulit akses untuk masuk ke pasar. Tegal Gubug sangat memerlukan bantuan ini untuk menopang dana yang sempat habis karena tidak adanya pemasukan dari penjualnya. Harapan penjual, pemerintah mampu melihat kesusahan penjual dalam upaya mempertahankan usaha yang sudah dirintis dari bawah dengan bantuan menyalurkan UMKM. Sekian penjelasan dari saya, Vera Vanessa, dengan nomor NIM 19 10 10 11 275. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Stefani Suryaningsih dari kelompok 3A2 Manajemen. Saya akan membahas aspek ekonomi tentang persaingan antar pedagang di suatu desa. Penyebabnya adalah sedikitnya konsumen di satu desa tempat dagang yang menimbulkan adanya persaingan dalam mendapatkan konsumen yang lebih banyak, serta adanya persaingan dalam hal laku tidaknya dagangan yang dijual. Tanggapan saya tentang masalah tersebut, menurut saya wajar saja dalam jual-menjual adanya persaingan, asal bersaing secara sehat, adil, dan benar. Solusi yang bisa diberikan adalah bersaing secara sehat agar tidak menimbulkan konflik yang akan terjadi mendatang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang gaya konsumtif, di mana gaya konsumtif telah menguasai kita, sehingga kita tidak lagi dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Gaya hidup modern saat ini sering diasumsikan sebagai gaya hidup konsumtif, yang hanya mengemburkan uang. Sebenarnya, gaya hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti hidup dengan lebih menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan dan perubahan teknologi, hingga belajar hal-hal baru. Memang tidak sedikit gaya hidup modern ini ditandai dengan juga gaya hidup konsumtif, mewah, individualis, ataupun semua yang serba instan. Bagi sebagian orang, gaya konsumtif dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan, dan kenikmatan tersendiri yang sebenarnya sifatnya hanya sementara. Tapi, tanpa disadari dan dilakukan terus-menerus, gaya hidup ini dapat membuat kesehatan keuangan dan mental kamu kurang baik. Apa sih ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup konsumtif? Ada beberapa, yaitu memiliki gengsi tinggi, selalu mengikuti tren terbaru, hidup bermewahan, suka dikagumi orang lain, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kamu lebih bisa mengendalikan diri dan menghindari dari gaya konsumtif. Di antaranya, 1. Membuat prioritas kebutuhan, 2. Menabung dan investasi, 3. Minimalkan penggunaan kartu kredit, 4. Kurangi cuci mata offline atau online. Dan yang kelima, beramal dan bersedekah. Jadi kesimpulannya, kita harus dapat membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Walaupun zaman semakin berkembang, kita harus bisa membedakannya sesuai dengan porsi kita masing-masing, demi kehidupan dalam jangka panjang untuk hidup yang optimal. Itu merupakan masalah kehidupan dalam sehari-hari, aspek dalam ekonomi. Demikian penjelasan dari saya Siti Badijah dengan NIM 1910101198. Terima kasih.